Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Dahri MSI selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Serin Hadi Baroka dengan NIM J3J118060. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kajian pengembangan bisnis saya dengan judul Pemanfaatan Limbah Kulit Kopi menjadi Pakan Ternak sebagai unit bisnis baru pada PT Agrotropik Nusantara. Hal yang melatar belakangi kajian pengembangan bisnis saya ini adalah tanaman kopi merupakan salah satu sumber mata pencaharian yang ada di Provinsi Jambi yang produksinya selalu meningkat. Industri pengolahan kopi biasanya hanya mengambil biji kopinya saja dan meninggalkan bagian yang lainnya. Pemanfaatan kulit kopi pada perusahaan masih sangat kurang efektif karena hanya diberikan kepada petani dan yang lainnya dibuang. Pemanfaatan limbah kulit kopi sebagai pakan ternak dapat membantu peternak untuk meminimalisir biaya pakan karena permasalahan pada ternak yaitu biaya pakan yang mendominasi biaya produksi. Populasi ternak di Provinsi Jambi sangat meningkat setiap tahunnya sehingga dapat dijadikan peluang untuk memasarkan produk pakan ternak tersebut. Tujuan kajian pengembangan bisnis ini yang pertama merumuskan ide pendirian bisnis pada PT Agrotropik Nusantara, yang kedua menganalisis dan mengkaji rencana pengembangan bisnis yaitu pemanfaatan limbah menjadi pakan ternak berdasarkan analisis bisnis model kanvas dan analisis finansial. Sejarah perusahaan. Pada awal tahun 2009, awalnya bertujuan untuk mengurangi penggunaan pupuk pestisida dan menjaga lahan Taman Nasional Kerinci Seberat. Para petani diperkenalkan kopi Arabica sebagai pendapatan baru selain tanaman hortikultura. Lalu, pada tahun 2010, para petani mulai bermitra dengan perusahaan. Alamat PT Agrotropik Nusantara ini terletak di Desa Sungai Lintang, Kecamatan Kayuaro Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Selanjutnya, sumber daya perusahaan. Sumber daya perusahaan terbagi menjadi 3, yaitu sumber daya manusia, sumber daya fisik, dan juga sumber daya keuangan. Untuk sumber daya manusia, pada PT Agrotropik Nusantara memiliki kurang lebih 50 karyawan yang terbagi menjadi karyawan kontrak dan juga karyawan borongan. Untuk karyawan kontrak, itu bekerja dari hari Senin hingga hari Sabtu mulai pukul 8.00 hingga pukul 15.30. Untuk karyawan borongan, bekerja dari hari Senin hingga hari Sabtu mulai dari pukul 7.30 hingga pukul 14.00. Selanjutnya, ada sumber daya fisik. Jadi, PT Agrotropik Nusantara memiliki sumber daya fisik yaitu bangunan, mesin yang terdiri dari mesin Sutton, mesin Haller, mesin Paller, dan juga peralatan yang digunakan untuk produksi kopi. Selanjutnya ada kendaraan seperti mobil pick up, gudang, lahan jemur, dan juga ada kantor untuk tempat administrasi. Selanjutnya ada sumber daya keuangan. Jadi, sumber daya keuangan pada PT Agrotropik Nusantara pada awalnya itu menggunakan modal sendiri, yaitu dari penanam saham yang sebanyak 3 orang penanam saham. Selanjutnya ada unit bisnis. Jadi unit bisnis pada PT Agrotropik Nusantara terbagi menjadi 3, yaitu pembibitan, pendampingan, dan juga produksi kopi. Untuk pembibitan sendiri bertujuan untuk menyediakan bibit bagi para petani yang akan bermitra dengan perusahaan. Selanjutnya, untuk pendampingan bertujuan untuk memberikan informasi kepada para petani mitra mengenai bagaimana budidaya kopi dengan baik. Selanjutnya, ada produksi kopi. Produksi kopi diawali dengan pengadaan bahan baku yaitu membeli kopi dari petani. Selanjutnya, produksi kopi hingga menjadi kopi green bean. Setelah proses produksi kopi menjadi green bean, dilanjutkan dengan proses pemasaran melalui media online dan juga offline. Berikut ini merupakan rumusan ide pengembangan bisnis. Jadi, PT Agrotropik Nusantara memiliki faktor internal yaitu weakness atau kelemahan, yaitu limbah kulit kopi yang terbuang. Selanjutnya, terdapat faktor eksternal yaitu opportunity atau peluang. Yang pertama, adanya inovasi pengolahan limbah kulit kopi menjadi produk baru. Selanjutnya, terdapat peternak besar di Provinsi Jambi dan kemajuan teknologi yang dapat digunakan untuk merubah kandungan limbah. Selanjutnya, muncul ide pengembangan bisnis yaitu pemanfaatan limbah kulit kopi menjadi pakan ternak. Kemudian, dianalisis menggunakan analisis bisnis model kanvas dan juga analisis finansial untuk menentukan layak atau tidaknya ide pengembangan bisnis tersebut. Berikut ini merupakan 9 blok bisnis model kanvas setelah pendirian unit bisnis pakan ternak. Berikut ini merupakan analisis 9 bisnis model kanvas.
Yang pertama yaitu customer segment. Customer segment merupakan segmen pelanggan yang dituju untuk produk pakan ternak dari limbah kulit kopi tersebut, yakni terbagi menjadi 3. Yang pertama segmentasi geografis, yaitu produk pakan ditujukan untuk para peternak yang berada di wilayah Provinsi Jambi dan juga sekitarnya. Untuk segmentasi demografis, ditujukan untuk para peternak laki-laki maupun perempuan. Dan yang terakhir yaitu segmentasi psikografis, ditujukan untuk para peternak yang membutuhkan pakan murah dan juga memiliki kandungan yang baik. Blok yang kedua yaitu value proposition, merupakan nilai yang ditawarkan kepada konsumen terhadap suatu produk tersebut. Pada produk pakan ternak dari limbah kulit kopi ini merupakan produk yang ramah lingkungan karena terbuat dari bahan organik yaitu limbah kulit kopi. Selanjutnya, menurut Guntoro 2002, pakan ternak dari limbah kulit kopi terfermentasi ini aman digunakan karena berdasarkan penelitiannya, setelah ternak diberikan asupan makan tersebut tidak menimbulkan gejala sakit ataupun mati. Menurut Simanihuru et al. 2010, pakan ternak dapat digunakan sebagai pengganti hijauan. Dan menurut Guntoro et al. 2002, dapat digunakan untuk meningkatkan berat badan pada ternak. Menurut Effendi dan Harta, fermentasi limbah kulit kopi mengandung protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan hijauan seperti rumput gajah. Berikut ini merupakan perbandingan kandungan antara limbah kopi, rumput gajah, dan juga SNI pakan. Pada limbah kulit kopi, protein kasar yaitu 21,9, serat kasar 23,7%, lemak kasar 4,3%. Untuk rumput gajah, protein kasar 10,1%, serat kasar 31,2%, dan lemak kasar 2,5%. Untuk SNI yang ditetapkan untuk pakan, protein kasar itu minimal 12%, dan lemak kasar maksimal 12%. Untuk blok yang ketiga yaitu channel. Channel merupakan saluran atau cara menyampaikan produk kepada konsumen. Yang pertama, melalui offline yaitu word of mouth dengan komunikasi langsung kepada konsumen untuk memberikan informasi mengenai manfaat dan juga kandungan dari produk tersebut. Selain itu, bisa menggunakan poster. Berikut ini adalah contoh rencana poster untuk produk pakan ternak. Selanjutnya, yang kedua adalah melalui online, yaitu dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp. Untuk blok yang keempat, yaitu customer relationship. Customer relationship ini merupakan hubungan antara pengusaha dengan konsumennya. Jadi, menjalin hubungan yang baik ini dilakukan dengan memberikan produk dengan kualitas yang baik. Selanjutnya, dengan pelayanan yang ramah dan juga cepat, dan memperhatikan pengemasan produk agar sampai ke tempat tujuan dengan keadaan yang aman. Selanjutnya, menerima komplain dari pelanggan. Hubungan yang baik ini bisa menimbulkan rasa nyaman bagi konsumen dan loyal untuk membeli produk tersebut. Blok yang kelima yaitu revenue stream. Revenue stream merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dari hasil menjalankan usaha. Harga yang ditetapkan untuk produk pakan ternak tersebut adalah 2.500 per kilogram. Pada tahun pertama, penjualan dilakukan hanya 9 bulan karena 3 bulan pertama merupakan persiapan bisnis. Pendapatan yang diperoleh pada tahun pertama yaitu 45 juta rupiah. Pada tahun yang kedua, pendapatan yang diperoleh yaitu 60 juta rupiah dengan penjualan 2.000 kg per bulan. Pada blok yang keenam yaitu key partnership yang merupakan mitra kerjasama perusahaan. Jadi pada pendirian unit bisnis pakan ternak ini bekerja sama dengan pemasok bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan pakan ternak tersebut seperti gula, pupuk, ragi tempe, dan lain sebagainya. Untuk limbah kopinya sendiri berasal dari perusahaan yaitu PT Agrotopik Nusantara, dan untuk jasa pengirimannya menggunakan kemitraan yang sudah terjalin yaitu POS, JNE, dan juga JNT. Selanjutnya, blok ketujuh adalah key research yang merupakan sumber daya dan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Pada pendirian unit bisnis pakan ternak, sumber daya manusia yang dibutuhkan yaitu 4 orang. Untuk sumber daya keuangan berasal dari modal sendiri, dan sumber daya fisik terdiri dari bangunan, ember besar, ember kecil, gembor, sekop, aerator, timbangan, mesin penepung, para-para, karung, angkong, dan juga handphone. Berikut ini merupakan contoh rencana dana pengolahan pada unit bisnis baru pakan ternak tersebut. Untuk blok yang ke-8 yaitu key activity yang merupakan kegiatan untuk menjalankan suatu usaha. Jadi, pada pendirian unit bisnis pakan ternak dari limbah kulit kopi ini, kegiatannya yang pertama yaitu pembuatan larutan inokulan yang merupakan campuran bahan-bahan seperti gula, urea, NPK,
dan ragi tempe. Kemudian diaerasi selama 24-36 jam. Selama diaerasi harus ditutup untuk menghindari kotoran yang masuk ke dalam larutan. Yang kedua yaitu persiapan bahan baku limbah kopi, dilakukan dengan mensortir limbah dan mencuci limbah kopi. Kemudian ada fermentasi, yaitu fermentasi dilakukan di dalam karung selama 5-6 hari agar terfermentasi sempurna. Kemudian yang keempat yaitu penjemuran. Penjemuran ini dilakukan di lantai jemur selama 2-3 hari. Aktivitas yang kelima yaitu penggilingan. Setelah limbah kopi kering, limbah kopi digiling dengan menggunakan mesin penggiling atau bisa juga menggunakan alat manual yaitu alat penumbuk. Limbah kopi yang telah halus bisa langsung digunakan sebagai pakan ternak. Selanjutnya, aktivitas yang keenam yaitu pengemasan. Pengemasan dilakukan dengan menggunakan karung dengan berat 25 kg per karungnya. Selain itu, berat bisa disesuaikan dengan permintaan konsumen. Masa simpan dari pakan limbah kulit kopi ini cukup lama jika disimpan dengan keadaan yang benar, yaitu kedap udara, bisa hingga 1 tahun. Selanjutnya, aktivitas yang ketujuh yaitu pemasaran. Pemasaran dilakukan dengan menggunakan media online dan juga media offline. Secara langsung datang ke toko di Sungai Lintang ataupun menggunakan media online yaitu dengan menggunakan WhatsApp, Instagram, dan juga Facebook. Blok yang ke-9 yaitu cost structure, merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat menjalankan suatu usaha. Biaya-biaya tersebut yaitu biaya investasi yang merupakan biaya yang dikeluarkan pada saat pendirian suatu usaha. Pada pendirian unit bisnis pakan ternak, jumlah biaya investasi yaitu 10.618.000. Selanjutnya ada biaya variabel, yaitu biaya yang dikeluarkan selaras dengan jumlah produksi dan juga penjualan setiap tahunnya. Jumlah biaya variabel pada tahun pertama yaitu Rp4.887.000. Pada tahun kedua hingga 10, jumlah biaya variabel yaitu Rp6.516.000. Selanjutnya ada biaya tetap, yaitu biaya yang dikeluarkan tidak terpengaruh dengan jumlah produksi dan penjualan setiap tahunnya. Jumlah biaya tetap pada tahun pertama yaitu Rp39.152.625. Pada tahun kedua hingga tahun 10, jumlah biaya tetap yaitu Rp51.917.625. Selanjutnya, ada analisis kelayakan bisnis pakan ternak berdasarkan kriteria investasi. Yang pertama yaitu NPV atau Net Present Value, dengan kriteria harus lebih besar dari 0 dan didapatkan hasil Rp9.337.084, berarti layak karena hasil yang didapatkan lebih besar dari 0. Selanjutnya, ada Net BC, yaitu dengan kriteria lebih besar dari 1 dan hasil yang didapatkan yaitu 2,15, artinya layak karena hasil yang didapatkan lebih besar dari 1 yaitu 2,15. Selanjutnya adalah Gross BC dengan kriteria yaitu lebih besar dari 1 dan hasil yang didapatkan yaitu 1,03, artinya layak karena hasil yang didapatkan lebih besar dari 1. Kemudian IRR yaitu harus besar dari diskon faktor dan didapatkan hasil 31,71%, artinya layak karena diskon faktor yang ditetapkan yaitu sebesar 4,88%. Yang terakhir ada payback period dengan kriteria lebih kecil dari umur bisnis, didapatkan hasil 3 tahun 4 bulan. Artinya layak karena umur bisnis yang ditetapkan yaitu 10 tahun dan hasil yang didapatkan lebih kecil yaitu 3 tahun 4 bulan. Selanjutnya ada switching value yang merupakan perhitungan untuk mengukur suatu perubahan maksimum dari suatu komponen inflow ataupun komponen outflow agar bisnis tersebut tetap layak. Jadi, pada pendirian unit bisnis pakan ternak, pada komponen outflow yaitu kenaikan harga bahan baku, nilai perubahan yang terjadi yaitu 50,51%. NPV sama dengan 0, IRR 5,25, Net BC 1,01 dan Gross BC 1,01. Pada komponen inflow yaitu penurunan penjualan pakan ternak, nilai perubahan yang terjadi yaitu 2,52%. NPV sama dengan 0, IRR sama dengan 5,25, Net BC 1,01 dan Gross BC 1,01. Hasil tersebut sudah dikatakan layak karena batas toleransi tersebut menghasilkan NPV sama dengan 0.
Hasil tersebut sensitif terhadap penurunan penjualan pakan ternak. Hal tersebut bisa diatasi dengan meningkatkan promosi yang lebih gencar lagi. Selanjutnya, ada tahapan pengembangan bisnis. Ada 10 aktivitas tahapan pengembangan bisnis, yaitu yang pertama, identifikasi masalah, perencanaan, observasi pasar dan bahan baku, persiapan tempat dan produksi, perizinan usaha, pengadaan tenaga kerja, pengadaan peralatan dan bahan baku produksi, pemasaran, dan evaluasi. Total waktu yang dibutuhkan yaitu 66 hari. Berdasarkan hasil CPM, tahapan pengembangan bisnis hanya membutuhkan waktu 62 hari. Aktivitas dengan nilai SLAC sama dengan 0, yaitu pada jalur A, B, C, D, E, G, H, I merupakan jalur kritis. Artinya, aktivitas tersebut tidak dapat ditunda dalam pengerjaannya dan harus sesuai dengan schedule project yang telah ditetapkan. Untuk aktivitas dengan SLAC sama dengan tidak 0, aktivitas tersebut dapat ditunda dalam pengerjaannya, yaitu pada aktivitas F. Simpulan, ide pendirian unit bisnis pada PT Agrotropik Nusantara berdasarkan analisis SWOT adalah pendirian usaha pakan ternak dari limbah kulit kopi yang bertujuan untuk menambah penerimaan perusahaan. Rencana pendirian unit bisnis baru tersebut telah dianalisis berdasarkan analisis finansial dan non-finansial. Analisis finansial berdasarkan kriteria investasi yaitu NPV lebih besar dari 0, yaitu sebesar Rp9.337.084, IRR lebih besar dari diskon faktor sebesar 31,71%, net BC lebih besar dari 1 sebesar 2,15, gross BC lebih besar dari 1 sebesar 1,03, dan payback period lebih kecil dari umur bisnis sebesar 3 tahun 4 bulan. Pada analisis switching value, batas toleransi kenaikan harga bahan baku dan penurunan penjualan pakan sudah dinyatakan layak karena batas toleransi tersebut menghasilkan NPV sama dengan 0. Hasil penjadwalan usaha dihitung dengan menggunakan Critical Path Method atau CPM, membutuhkan waktu penyelesaian selama 62 hari untuk pengembangan bisnis. Saran, PT Agrotropik Nusantara dapat merealisasikan usaha pakan ternak tersebut karena setelah dianalisis finansial dan non-finansial, usaha tersebut dikatakan layak untuk dijalankan. Karena masih dikatakan bisnis baru, perusahaan harus meningkatkan promosi yang lebih gencar untuk menarik konsumen untuk membeli produk pakan tersebut. Pada awal pendirian bisnis, perusahaan sebaiknya memproduksi pakan ternak dari limbah kulit kopi dalam skala kecil agar meminimalisir kerugian. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.